Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti dengan sedikit penjelasan dari kitab Faidul Qadir karangan Imam Suyuti. Hadis nomor 4. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Artinya, aku makan seperti makannya budak dan aku duduk seperti duduknya budak. Jelas ya? Jadi hadis ini itu minimal mengandung dua makna. Satu makna zahir dan yang kedua itu makna batin. Makna zahirnya gimana? Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika makan seperti sikapnya seorang hamba sahaya ketika makan. Cara duduknya, cara mengambil makanannya, cara menyuapnya. Dalam artian, sini coba, kalau ada jamuan makan, kita perhatikan. Entah itu di pesta pernikahan, entah itu di pesta peresmian sebuah pembangunan atau lain-lain, coba kita perhatikan cara makan para pembesar, para raja lah kalau zaman dahulu, dengan para pelayan. Atau yang paling gampang itu cara makan kalau ada jamuan anak yatim lah, antara ini pejabat mengundang anak-anak yatim piatu atau mengundang kaum fakir miskin untuk buka bersama misalnya. Kita perhatikan cara makannya beda. Kalau para raja misalnya, orang-orang yang merasa dirinya banyak harta, banyak raja, itu biasanya itu duduknya aja udah kelihatan, tentu kalau dalam makna negatif kelihatan sombong, kelihatan ujub. Tapi kalau dalam makna positif duduknya aja udah kelihatan wibawanya gitu kan. Udah kelihatan kalau dia itu orang besar gitu kan. Sementara kalau orang-orang hamba saya, orang kecil itu kelihatan tawadu, andap asor dan sejenisnya. Nah, yang dimaksud pada hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau makan atau kalau beliau duduk itu duduknya itu penuh tawadu, andap asor, menghormati para sahabat meskipun posisi dia itu posisi tertinggi di dunia dan di akhirat. Di dunia sebagai nabi dan rasul, sebagai kepala negara, bukan hanya negara yang lokal, global gitu kan, panglima perang, dan tapi meskipun demikian dia tetap andap asor, tawadu dan lain-lain. Berbeda dengan para pejabat zaman sekarang, kalau dia punya jabatan, wah kayak dunia itu milik di, maksudnya begitu. Ini makna lahir, makna zahirnya. Makna batinnya itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memuliakan para sahabat ketika duduk dan ketika makan bersama. Itu jelas ya? Aqulu kama yaqulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Maka oleh karena itu, kalau sebagian kita mungkin masih ada yang kalau pas makan bersama itu merenggeng-enggeng, maksudnya seperti orang-orang angkuh, orang sombong, kurangi, karena Rasulullah nggak begitu, ya kan? Begitupun kalau kita sedang duduk-duduk dengan orang yang kurang tidak mampu, misalnya kita kebetulan orang kaya duduk dengan orang miskin, kita masih merasa lebih dari mereka, kurangin supaya kita tawadu. Kenapa Rasulullah nggak mencontohkan begitu? Istilahnya jangan menyepelekan orang lain lah. Itu istilahnya kan begitu. Karena pada sebagian diri kan dikatakan barang siapa yang merendahkan diri maka dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyombongkan diri maka dia dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya aqulu kama yaqulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku duduk seperti duduknya hamba sahaya dan aku makan pun seperti makannya hamba sahaya. Itu masing-masing punya penafsiran, punya pemikiran sendiri. Tapi kalau yang
dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir adalah seperti makannya budak, maksudnya posisi duduknya seperti duduknya hamba saha, cara mengambil makanan juga seperti cara mengambil hamba saha, menerima makanan yang ada karena ridho, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salah satu takbiat orang kecil atau hamba saya itu kalau dikasih sesuatu ridho, alhamdulillah, bersyukur. Bisa kita kemudian seorang yang kebetulan peminta-minta atau kurang mampu, kasih aja 100.000, wah udah terima kasihnya itu masya ampun, ridho sekali, kira-kira begitu. Beda kalau orang kaya kasih 100.000 itu ngenyek, apa kamu ngasih uang saya cuma 100.000, kira-kira begitulah. Terus Nabi SAW tidak duduk seperti duduknya, seperti gaya duduknya para raja dunia yang penuh keangkuhan. Rasulullah enggak, meskipun dia memimpin di dunia dan di akhirat tertinggi, duduknya tidak kayak duduk para raja yang angkuh, berwibawa. Wibawa dalam makna negatif lah, sombong, angkuh gitu, penuh keangkuhan. Tetapi beliau duduk dengan cara duduk seorang budak yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan supaya tawadhu, Rasulullah pun tawadhu, dan kita sebagai umat Rasulullah harus mencontoh dia supaya tawadhu. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan hadis nomor 15. Yang tadi hadis nomor 14 itu status hadisnya hadis hasan ya. Hadis nomor 15. Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setiap orang yang bertakwa. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Anas, status hadis ini dhaif. Di sini dijelaskan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kelompok. Satu, keluarga sebab hubungan darah, yaitu mereka-mereka yang diharamkan menerima sedekah. Kedua, keluarga sebab hubungan ilmu, yaitu orang-orang yang alim ilmu agama dan mengamalkannya disertai sifat yang takwa. Dalam kamus arti keluarga adalah ahli, aulia, dan pengikut. Dengan demikian setiap orang yang bertakwa dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, walaupun dia tidak ada hubungan darah, bisa disebut sebagai ahli Muhammad SAW. Singkatnya begini. Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Maksudnya begini, keluarga itu ada dua jenis, ada dua kelompok. Yang satu hubungan keluarga berdasarkan darah atau keturunan, yang satunya lagi hubungan keluarga sebab ilmu ali. Nah, Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad yang berdasarkan hubungan darah atau hubungan nasab sudah jelas. Anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sekarang kita kenal itu dengan nama Habib kalau laki-laki, kalau perempuan itu Syarifah. Itu keturunan Nabi berdasarkan darah. Nah, keturunan Nabi yang berdasarkan darah atau nasal ini, kalau yang dia bertakwa, kalau yang dia berilmu, berarti satunya double, keluarga Nabi berdasarkan nasabiyah, keluarga Nabi berdasarkan ilmu juga ya. Orang-orang yang bertakwa juga iya. Nah, tetapi kalau ada orang-orang yang tidak punya hubungan darah langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar kita, tetapi dia itu menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah plus bertakwa, itu juga masuk dalam Ali Muhammad. Dengan kata lain, ada keluarga kecil, ada keluarga besar. Nah, kira-kira keluarga besar gitu kan. Yang keluarga kecil itu yang berdasarkan hubungan darah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang dikenal dengan para habaib, para syarifah. Kita lanjut. Hadis nomor 16. Alul Qur'ani Allah. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah. Maksudnya gimana? Keluarga Allah dalam tanda petik maksudnya. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah. Hadis riwayat Khatib dalam Peraih Malik dari Anas, status hadis ini hasan di ghairi. Keluarga Al-Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya sehingga mereka menjadi wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rupanya Imam Al-Munawi mengartikan alullah di sini dengan wali-wali Jadi setiap orang yang
Ahli Al-Quran, ahli di sini maksudnya enggak cuma sekedar orang yang benar-benar hafal Al-Quran atau menguasai Al-Quran, atau orang-orang yang istilahnya apa ya, hafid Al-Quran, apa namanya, bisa tafsir Al-Quran, ilmu Al-Quran yang susah-susah lah. Seperti itu. Kita pun orang-orang yang cinta Al-Quran masuk alul Quran. Orang yang mungkin Al-Quran belum bisa tapi kita sedang belajar masuk dalam ahli Al-Quran. Nah, dengan kata lain, orang-orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, apalagi dia sampai menguasai, maka dia masuk sebagai kekasih Allah, waliyullah dengan makna yang spesifik, kan begitu. Karena nanti kalau pada istilah rasa bahasa kita itu sudah kadung. Maksudnya sudah kadung itu apa? Kalau wali Allah itu biasanya kita memahami seseorang yang soleh, kemudian punya keistimewaan tertentu yang kuari Quran itu wali. Kalau di sini wali dengan arti kekasih yang luas gitu. Jadi dengan kata alul Quran alullah. Kalau Imam Al-Munawi mengartikan alullah di sini adalah dengan wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah. Tentu waliullah kekasih Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkat kelas 1 misalnya udah hafal Quran, hafal tafsir, soleh, mengamalkan lagi, itu kelas wahid. Nah kita ini kira-kira ini orang-orang yang masih belajar Al-Quran, itu kekasih Allah yang kelas bawah lah, lumayan. Mudah-mudahan nanti dikumpulkan dengan wali-wali Allah di surga Allah Subhanahu wa taala yang kelas tinggi-tinggi, Allahumma amin. Kita lanjutkan hadis nomor 17. Amirun nisa'a fi banatihinna. Artinya bermusyawarahlah dengan perempuan dalam urusan pernikahan anak-anak perempuan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Status hadis ini hasan. Penjelasan Al-Munawi dalam kitab Baitul Qadirnya, diperlukan musyawarah dengan perempuan karena biasanya para ibu lebih mengetahui tentang kondisi anak perempuan mereka, dan sebaliknya anak perempuan juga lebih terbuka dengan ibu-ibu mereka. Ketika ibu dan anak sudah membicarakan tentang pernikahan, maka akan tercipta suasana batin yang baik dan lebih siap menghadapi pernikahan. Jadi kita begini, amirun nisa'a fi banatihinna, bermusyawarahlah dengan perempuan dalam urusan anak perempuan mereka. Artinya begini, ketika kita sebagai ayah punya anak perempuan, kebetulan anak perempuan ini mau kita nikahkan itu kan, atau anak perempuan minta dinikahkan, maka kita diperintahkan bermusyawarah dengan istri kita atau dengan ibu si anak itu tadi. Jadi meskipun kita punya hak wali mujbir istilahnya sebagai wali karena ayah, tetapi kita tetap diperintahkan bermusyawarah dengan istri kita. Masalah pernikahan anak-anak. Kita diperintahkan bermusyawarah dengan ibunya si anak perempuan yang mau nikah itu. Kenapa alasannya? Karena biasanya anak perempuan itu lebih dekat dengan si ibu. Maksudnya lebih dekat itu suka curhat-curhatan lah, kata ibu dengan anak perempuan itu biasanya suka curhat-curhatan. Bahkan terkadang itu ada seorang ibu yang sudah punya anak laki-laki satu anak laki-laki, mau punya anak lagi biar anaknya perempuan supaya ada teman bicara, ada teman hidup. Hamil lagi, lahir lagi laki-laki, bikin anak lagi, maksudnya hamil lagi, siapa tahu nanti lahirnya perempuan, ternyata tidak. Nah, itu hal-hal seperti itu karena menunjukkan kalau ibu itu biasanya lebih care lah, lebih dekat dengan anak perempuan, sehingga dari hati ke hati. Sehingga ketika si anak perempuan ini mau menikah, tentu dia curhat kepada ibunya. Mau menikah, punya istilahnya calon suaminya begini begitu misalnya. Masa hidupnya begini begitu. Kemudian kan si ibu bisa memberi saran dan lain-lain. Nah, ketika sudah ada kesimpulan, ada kesehatian antara anak perempuan dan ibunya, nah kita sebagai ayah tinggal musyawarah dengan ibu. Gimana mah anak kita mau menikah, kelihatannya gimana dia kan, akhirnya kemudian diambil keputusan, ya udah kita nikahkan saja anak perempuan. Kira-kira begitulah.
disingkatnya, ketika kita mau menikahkan anak perempuan kita dianjurkan bermusyawarah dengan ibu anak perempuan tersebut atau dengan istri kita. Jadi jangan mentang-mentang sebagai suami atau sebagai ayah main nikahin aja, apalagi zaman sekarang. Kalau main paksa aja bisa kabur tuh anak perempuan. Zamannya udah beda, bro. Lanjut ya. Hadis nomor 18. Amirun nisa'a fi anfusihinna fa inna sayyiba tu'ribu an nafsiha wa idnul bikri samtuha. Bermusyawarahlah dengan perempuan dalam urusan pernikahan diri mereka, karena sesungguhnya janda lebih mengetahui perihal dirinya, sedangkan tanda satunya seorang gadis adalah diamnya. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam Al-Kabir dan Baihaqi dari Ursi bin Amirah, hadis sahih. Nah, kalau tadi hadis sebelumnya dianjurkan bermusyawarah dengan ibunya si anak perempuan yang mau dinikahkan, nah sekarang anjurannya itu bermusyawarah dengan anak perempuan yang mau kita nikahkan. Jadi dengan istri kita bermusyawarah, dengan anak kita juga bermusyawarah. Nah, anak kita, kalau anak kita itu statusnya masih perawan ting-ting gitu, maka kalau dia diam itu tanda setuju, kalau nggak nolak berarti tanda setuju. Tetapi kalau anak kita kebetulan sudah janda tong-tong gitu, nah maka dia itu harus mengucapkan dengan jelas. Misalnya ditanya sama kita sebagai ayah, kamu benar mau nikah sama si A? Iya pak. Nah, begitu berarti tanda setuju. Kalau kita tanya, kamu benar mau nikah dengan si A? Enggak pak, enggak kok. Nah berarti kan enggak, itu kalau statusnya janda, harus begitu, harus jelas lah. Istilahnya kan begitu. Nah, sudah jelas ya. Dengan kata lain, hadis sebelum sama hadis ini mengatakan kalau kita mau menikahkan anak perempuan, maka sebaiknya kita bermusyawarah dulu dengan si anaknya tentang pernikahannya tersebut. Kemudian kita juga bermusyawarah dengan istri kita tentang pernikahan anak perempuan kita. Jelas ya? Kita lanjutkan hadis nomor 19. Amana syi'ru Umayyah bin Abi Salti wa kafara qalbu. Artinya, beriman syair Umayyah bin Abi Salti tetapi kufur hatinya. Hadis riwayat Abu Bakar bin Anbari dalam Al-Masahif, Khatib dan Ibnu Asakir dan Ibnu Abbas, status hadis ini dhaif. Penjelasan Imam Al-Munawi dalam kitab Baitul Qadirnya, Umayyah bin Abi Salti adalah seorang penyair kafir yang syair-syairnya menggambarkan tentang keimanan, ketauhidan, iman dengan kenabian, iman dengan hari kebangkitan, dan ahli ibadah di zaman jahiliyah. Semua kata-katanya tersebut tidaklah berarti apa-apa karena hatinya yang kafir atau tidak beriman. Amana syi'ru Umayyah bin Abi Salti wa kafara qalbuhu. Nah, di sini ada seorang penyair kafir zaman jahiliyah, namanya di sini Abu Salti, Umayyah bin Abi Salti. Nah, syair-syair Umayyah ini itu mengandung mirip atau persis ajaran-ajaran Islam tentang ketauhidan, tentang ajaran-ajaran Islam, itu mirip sekali, sehingga kata-katanya seperti kata-kata seorang muslim. Tetapi semua kata-katanya tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya. Karena apa? Karena hatinya tidak karena hatinya kan. Ini menunjukkan bahwa iman di mulut saja tidak cukup, harus disertai dengan hati. Jadi kayak orang munafik. Kalau orang munafik ketika bersama orang-orang muslim itu kan dia statusnya Islam. Dia kepada Nabi Muhammad mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian sholat, zakat dan lain-lain, tetapi hatinya kafir. Kayak orang munafik. Sama. Kata-kata atau syair-syairnya, kata-kata yang tertuang dalam syair-syair Umayyah ini tentang ketauhidan, tentang keimanan, itu sama persis, mirip lah paling enggak dengan ajaran-ajaran Rasulullah, tetapi hatinya kafir, sehingga tidak bermanfaat kata-kata syairnya tersebut terhadap upahnya. Meskipun kata-katanya bagus, kata-katanya Islam, tetapi tidak memberi manfaat apa-apa, tetap dia statusnya sebagai kafir.
nomor 20 hadis kita lanjutkan. Amin khatamu rabbil alamin ala lisani ibadihil mukminin. Kata amin adalah materai atau stempel atau cap Tuhan sekalian alam atas lisan hamba-hambanya yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Adi dalam Tobroni dalam Al-Kabir dalam bab doa dari Abu Hurairah. Status hadis ini penjelasan Al-Munawi yang singkat, lafal amin ibarat materai atau stempel yang memberikan jaminan doa-doa orang beriman tidak akan sia-sia dan tidak akan ditolak. Amin khotamu rabbil alamin ala lisani ibadihil mu'minin. Jelasnya begini, hadis ini menjelaskan keutamaan lafal amin. Apa keutamaannya itu? Nah, tentu kalau kita sering membuat surat perjanjian itu ada materai itu. Nah, status amin itu kayak materai. Kalau udah ada materainya, kita tanda tangan, maka status hukumnya kuat, diterima di pengadilan, diterima di kasus-kasus hukum. Nah, begitupun ini amin. Ketika kita berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirati hasanah, amin, wa qina adzabannar, amin. Nah, kata-kata amin itu seperti materi tadi itu. Jadi kalau doa ditutup dengan amin, insya Allah doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada aminnya, nah kalau pada hadis ini nggak ada penjelasannya pada hadis yang lain. Jadi kita sedang membahas lafaz amin. Kalau doa diaminkan atau diakhiri dengan kata amin, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perumpamannya tadi seperti materai atau seperti stempel. Kayak kita buat surat nih, udah panjang surat resmi. Ketika belum ada stempelnya maka belum diterima tuh, belum sah. Kita jadikan bukti dalam kasus hukum, nggak diterima karena apa? Belum ada stempelnya. Itu pun doa. Ketika kita berdoa udah panjang lebar, nggak ada aminnya. Nah, kemungkinan diijabah itu lebih kecil daripada doa yang ada aminnya. Kalau berdasarkan di sini saja ya, tentu nanti ada keterangan yang lain yang lebih panjang nanti pada bab lain. Rupanya hanya itu saja pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan kita mudah-mudahan digolongkan sebagai orang-orang yang ahli hadis, dalam artian orang-orang yang mau mendengarkan hadis, merawat hadis dan menyebarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.